Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 2. Yang berjudul Kebersamaan dalam Keberagaman. Di subtema 1 kita sudah belajar keberagaman budaya bangsaku. Jadi walaupun beragam budaya, tetapi tetap bersama, harus bersama. Di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Kita bisa buka buku kita, LKS halaman 37. Kita kerjakan paragraf pertama. Siapa yang sudah selesai baca? Kalau sudah selesai dibaca, pasti sudah tahu dong yang mana kalimat pokok dan mana kalimat pendukung, gagasan pendukung. Oke, gagasan pokoknya atau kalimat utamanya yaitu hari ini mereka akan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Guru. Gagasan pokok itu yaitu inti yang terdapat di dalam paragraf. Gagasan pendukungnya, oleh karena itu mereka bergegas pulang dan bersiap-siap untuk mengerjakan tugas di rumah Wulan. Menjelaskan kalimat utama atau gagasan pokok, itulah yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini bisa saja terdapat di awal, di tengah maupun di akhir yang telah kita pelajari. Dan sekarang dalam paragraf pertama, terdapat di mana gagasan pokoknya anak-anak? Terdapat di tengah. Yes. Semuanya sudah pintar. Oke, sekarang kita akan mempelajari bunyi. Siapa yang tidak pernah mendengarkan bunyi? Nisrasa kita semua sudah pernah mendengarkan bunyi. Bahkan sering ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selalu mendengarkan bunyi. Bangun tidur saja kita sudah mendengarkan bunyi. Apa itu? Contohnya, bunyi suara orang tua. Bangun, bangun, sudah pagi. Kita mendengarkan bunyi atau suara. Suara itu atau bunyi dapat didengarkan oleh telinga. Kenapa bisa telinga kita mendengarkan suara? Karena di dalam telinga kita, dalam telinga bagian luar, terdapat gendang telinga. Gendang telinga itu berfungsi untuk menangkap bunyi. Jadi bunyi yang berada di luar ditangkap oleh gendang telinga. Sehingga gendang telinga bergetar dan menghasilkan suara. Telinga ini ada 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Kita bisa lihat di sini ya anak-anak, cara merawat telinga. Bagaimana sih kalau telinga kita yang kotor? Lihat di gambar 2, telinganya kotor, tidak sering dibersihkan. Kalau telinga kita kotor, maka kita pun akan sulit mendengarkan bunyi. Sedangkan kalau telinga kita bersih, suara akan jelas kita dengarkan. Jika gurunya berbicara, atau orang tuanya berbicara, atau temannya berbicara, atau bersuara,
pasti kita akan dengarkan dengan jelas. Tetapi kalau telinga kita kotor, apa yang terjadi? Kita akan susah, gendang telinga kita akan susah menangkap suara. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah, kita harus sering dan rajin membersihkan telinga agar telinga kita tetap bersih, ya nak. Oke. Di Indonesia ada 6 agama. Agama apa saja itu? Yang pertama, agama Islam. Kedua, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki perayaan hari besar. Agama Islam, hari besarnya apa? Hari Raya Idul Fitri. Kristen, Hari Raya Natal. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Kristen, Hari Raya Natal. Biasanya kalau orang Kristen merayakan hari besar, yaitu Hari Raya Natal, mereka akan pergi ke gereja. Mereka akan bernyanyi, bersukaria di dalam gereja. Tugasnya dibuka LKS halaman 42. Boleh difoto tugasnya? Dikerjakan di rumah ya, nak. Oke, kita lanjutkan. Kerjasama. Siapa yang pernah melakukan kerjasama? Nah, Miss Rasta semuanya juga sudah pernah ya melakukan kerjasama. Ada kerjasama di rumah, ada kerjasama di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama itu ialah melakukan tindakan bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, jika kita melakukan kerjasama di rumah, kita menyapu. Kalau hanya kita sendiri yang menyapu, pasti akan lebih lama pekerjaan itu selesai. Tujuan kita menyapu untuk apa? Untuk membersihkan rumah. Jadi ketika kita melakukannya secara bersama-sama, rumah akan cepat selesai bersih dan kita akan merasakan nyaman. Syarat-syarat untuk melakukan kerjasama ada 2. Apa saja itu? Yang pertama, sukarela. Dalam melakukan kerjasama, kita tidak boleh bersungut-sungut maupun bermalas-malasan. Misalnya disuruh mama, "Nah, bantuin mama dong, nak. Masak. Tolong ambilkan ini." Tapi ketika kita tidak sukarela, tidak melakukannya dengan sukarela, apa yang terjadi? Pasti pekerjaan yang kita lakukan berantakan. Malas sekali pun mama ini, apa aja terus yang disuruh. Itu sudah bersungut-sungut. Jadi kalau syarat-syarat untuk melakukan kerjasama itu tidak boleh bersungut-sungut, tetapi harus dengan sukarela. Yang kedua, saling menguntungkan. Ketika kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, siapa yang diuntungkan? Pasti semuanya diuntungkan. Beban itu tidak hanya ditanggung oleh satu orang, tetapi dilakukan bersama-sama, semuanya merasakan, dan pekerjaan itu pun akan lebih mudah, lebih ringan. Apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama? Yang pertama, membantu tetangga. Ada yang tidak pernah membantu tetangga? Ayo, jujur. Oke. Semuanya sudah pernah ya membantu tetangga. Yang kedua, gotong royong. 3, kerja bakti. Dan terakhir, siskamling. Itulah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang tadi sudah Miss katakan. Siskamling atau melaksanakan ronda.
bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, membersihkan tempat ibadah. Tujuannya agar tempat ibadah itu bersih. Yang ketiga, membersihkan selokan agar terhindar dari penyakit dan banjir. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar ya, Nak. Secara umum, kerjasama itu memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya, Miss? Yang pertama, seperti yang Miss katakan, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, menghemat tenaga. Ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Ketika kita melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama, maka hubungan kita akan semakin erat, semakin dekat dengan orang lain. Terciptanya rasa aman. Yang terakhir, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Itulah manfaat kerjasama. Menciptakan toleransi dalam keberagaman. Sikap toleransi adalah menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Nah, contoh toleransi. Si A memberikan pendapat yang berbeda dengan si B, tetapi si B tidak terima. Apakah itu namanya toleransi? Tidak. Yang dinamakan toleransi ketika seseorang memberikan pendapat, kita harus mempertimbangkannya, kita harus menerima pendapatnya. Dan juga kita harus bersikap sabar kita harus bersikap sabar terhadap orang lain. Itu yang disebut dengan toleransi. Perilaku toleran dapat diterapkan dalam keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan gender. Contoh 1. Perilaku toleransi terhadap keberagaman agama. Si temanmu si A, agamanya Muslim. Karena dia Muslim, kamu tidak mau berteman dengan dia. Apakah itu disebut dengan toleransi? Tidak. Kita harus menghargai agama seseorang. Misalnya, karena dia beragama Muslim, ketika kita berada dekat dia ataupun ketika kita sedang makan, kita jangan menawarkan makanan kita ketika kita memakan daging yang haram. Karena bagi kaum Muslim daging babi itu haram. Jadi ketika mereka di samping kita, jangan kita berikan daging yang haram. Itu salah satu toleransi terhadap agama. Yang kedua, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Nah, si A suku Batak, si B suku Nias. Kita nggak usah lah temanin si B, dia kan orang Nias, ngapain kita berteman sama dia? Apakah itu disebut dengan toleransi? Tidak, kita tidak boleh membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, sosial budaya, dan lain-lain. Semua harus berteman. Tidak ada yang boleh membeda-bedakan. Dan kita harus saling menghargai. Itulah yang disebut dengan toleransi. Ada yang pernah meringkas? Meringkas itu merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan itu dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Berfungsi untuk apa, Nak? Fungsi dari sebuah ringkasan untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Ketika kita membaca sebuah buku ini pasti penjelasannya sangat panjang ya. Tapi ketika kita meringkas, kita ambil hanya inti-intinya saja. Contoh,
slide Miss ini, PowerPoint Miss. Tidak semua yang dalam buku itu Miss masukkan ke PowerPoint ini, tapi Miss ringkas, itu namanya meringkas, poin-poin pentingnya saja. Ciri-ciri ringkasan, 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Nah, jangan kita meringkas, tetapi kita tidak mencantumkan atau kita tidak menulis inti yang terdapat dalam penjelasan di buku tersebut. Yang ketiga, memangkas gagasan utama jadi lebih ringkas. 4. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Nah, itu ciri-ciri ringkasan. Seperti yang Miss bilang, kita memilah-milah yang terpenting, inti-inti dari setiap penjelasan sehingga orang yang membacanya lebih mengerti dengan mudah. Cara untuk membuat ringkasan yang baik, yang pertama, kita terlebih dahulu harus membaca isinya agar kita bisa menemukan inti dari isi bacaan tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Kita ambil gagasan pokoknya saja, inti-intinya. Yang ketiga, menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Setelah kita ambil gagasan pokoknya, kita tulis kembali secara ringkas. Manfaat ringkasan untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah bacaan atau isi sebuah buku yang begitu panjang dan ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Jadi manfaat meringkas ini mempermudah kita untuk memahami sebuah bacaan. Kita tidak perlu membaca panjang lebar, dengan mengambil inti-intinya saja kita sudah dapat memahami isi buku. Tugasnya di rumah, membuat ringkasan. Halaman LKS halaman 59. Bisa difoto dulu ya, Nak. Oke, yang terakhir, tugas terakhir, evaluasi subtema 2, halaman 60-65. Dikerjakan di buku tulis, hanya jawabannya saja. Dikumpulkan tanggal 11 Agustus 2020 di sekolah. Jangan sampai terlambat ya, Nak. Tugasnya dikerjakan di rumah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat, supaya kita dapat belajar di rumah dan dapat mengerjakan tugasnya. Thank you and God bless you. See you on the next video. Bye-bye.